Selamat datang di podcast kita hari ini. Ya, jadi saya Raihan, terus dan ini ada teman-teman saya, ada dua teman saya yang kita nih bakalan ngobrol-ngobrol seru, yaitu ada Faik dan Laili. Halo, halo, apa kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya? Hai teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya, amin, amin. Oke, nah hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih, atau malah ini topik yang paling penting dalam dunia pendidikan, yaitu kita akan membahas tentang prosedur pembelajaran. Jujur ya, pasti kita semua pernah ngalamin kan gitu. Yang namanya kelas itu kayak sampai nggak inget waktu lah, tiba-tiba udah jam segini gitu. Kayak nungguin paket aja dari segudang gitu, diibaratkan. Iya betul banget nih. Nah ini biasanya berkaitan sama gimana cara guru atau pengajar menjalankan prosedur pembelajaran. Kalau langkah-langkah yang tepat, pembelajaran itu bisa berjalan sesuai efektif dan menyenangkan. Dan yang paling penting materinya itu bakalnya kalau di kepala. Nah, jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu gimana sih prosedur pembelajaran itu, nah, jadi di sini kita bakalan bahas semuanya, mulai dari pembukaan, terus ada pengembangan atau isi, terus yang terakhir ada penutup. Nah, kalau untuk yang pertama ini kita bakalan mulai dari hal utama dalam prosedur pembelajaran, yaitu kita mulai dari pra pembelajaran atau tahap pembukaan. Nah, kalau diibaratkan ini kayak pemanasan. Eh, Semisal kayak jogging, kita nggak bisa lari maraton tanpa stretching dulu kan, diibaratkan seperti itu. Terus bagaimana langsung ke materi dan pemanasan, bisa-bisa siswa itu malah bingung atau nggak siap terima materinya. Nah, jadi di tahap ini tuh ada beberapa hal penting banget ya yang bakalan dilakukan guru atau pengajar. Misalnya dalam menyiapkan materi, itu harus materi yang sesuai. Kemudian kita harus menentukan metode yang dipakai agar siswa-siswa itu bisa nyaman dalam pembelajaran. Nah, terus kita juga harus menyesuaikan pendekatan. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat suasana pembelajaran yang enak. Jadi nanti kita pendekatan antara guru dan siswa itu menjadi bagus. Iya, betul banget itu. Dan jangan lupa membangun koneksi dulu sama siswa. Karena kalau suasana udah nyaman, itu pembelajaran itu semakin lancar. Siswa bakal lebih engage lagi sama pelajaran yang kita jelaskan gitu. Iya, misalnya sebelum masuk ke materi, pengajar bisa memberi dengan ice breaking, kayak tebak-tebakan, cerita menarik, atau bahkan pertanyaan unik yang bikin siswa berpikir. Tuh, contoh nih, misalkan kalau kita mau mengajar pelajaran IPA, biasanya kan kita mulai dengan pertanyaan kayak kenapa sih langit warnanya biru, atau kenapa air di laut nggak pernah habis. Jadi kita biasanya tuh mulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya itu akan membuat siswa berpikir, dan biasanya siswa tuh bisa menjadi lebih semangat dalam pembelajarannya nanti. Wah, aku kalau dapat pertanyaan kayak gitu pasti langsung kepo dan makin semangat belajar pastinya. Nah, itu dia poinnya. Kalau di awal aja siswa lebih tertarik, nanti mereka bakal lebih mudah menyerap materinya. Jadi, guru lebih mudah dalam menjelaskan materi. Gitu. Betul. Iya, betul banget nih. Oh iya, ngomong-ngomong nih, aku ada foto nih. Kira-kira Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih penjelasannya dari
dari foto yang bakalan aku tampilin ini. Jadi sebentar, aku siapin dulu nih fotonya. Sebentar. Dikatakan. Ini yang bagian bakar kan, Han? Iya, iya. Deh. Buat ini nyantai aja ntar ya. Ini lamain aja lah. Oke, mulai. Dari dulu dari gue deh. Nah, dari gue dulu. Ini kita akan di skip ya. Oke, nah jadi ini fotonya nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kira-kira apa sih maksud dari bagan yang aku kirim? Oh, mungkin Yang aku aku tahu, tampilkan. Han. Kalau itu, aku tahu pertama perkenalan diri sama bagian yang berpusat pada siswa. Kalau perkenalan diri itu merupakan tahapan awal pembelajaran di mana guru dan siswa saling memperkenalkan diri. Kalau bagian yang berpusat pada siswa itu akan menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Di sini mencakup diskusi, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Kalau bagian yang berpusat pada guru, sudah jelas itu merupakan bagian di mana guru akan menjelaskan materi yang akan dipelajari. Kalau dari Laili gimana? Mungkin ada tambahan atau feedback? Kalau aku sih paham yang bagian menyenangkan sama bagian yang berpusat pada guru. Kalau bagian yang menyenangkan, itu biasanya guru akan melakukan ice breaking seperti yang aku sebutin tadi. Jadinya bisa membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Nah, kalau bagian yang berorientasi pada masalah, biasanya guru akan memberikan tugas-tugas berupa suatu masalah dan siswa akan diminta untuk mendiskusikan atau memecahkan masalah tersebut. Dan terakhir, demonstrasi yang masuk akal maksudnya, demonstrasi yang masuk akal itu maksudnya guru akan menerangkan materi yang sistematis mulai dari alat yang digunakan, materi yang diajarkan, dan memberikan tugas-tugas yang teratur. Wih, benar semua nih. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi di foto itu kan merupakan bentuk dasar dari pengantar pelajaran. Jadi tadi udah dijelasin satu-satu. Kira-kira nih maksudnya apa sih? Mulai dari bagian yang berpusat pada guru, siswa, bahkan sampai yang terakhir itu ada demonstrasi yang masuk akal. Jadi udah jelas semua ya dari bentuk dasar pengantar pelajaran ini. Dan untuk kita lanjutkan pembukaan, kira-kira ada nggak sih kriteria pembukaan yang baik? Oke, bagus banget ini pertanyaan dari Laili. Tentu ada dong. Jadi biasanya dalam pembukaan itu guru akan yang pertama itu biasanya kan menyapa siswa. Kemudian guru nanti akan mengabsen. Terus setelah mengabsen itu tuh guru biasanya akan mengulas pembelajaran yang lalu. Nah, setelah mengulas baru nih guru akan memunculkan rasa ingin tahu siswa, biasanya tuh dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kayak yang tadi udah kita sebutin di awal. Terus kemudian selain itu juga kita akan meningkatkan niat belajar siswa, kemudian juga mendisiplinkan siswa. Mendisiplinkan siswa di sini kita ngebuat suasana di mana tuh siswa bisa benar-benar fokus di dalam pembelajaran. Kemudian tuh kita juga bisa memancing pertanyaan dari siswa. Jadi dari apa yang kita jelaskan, kemudian kita buat siswa itu berani bertanya. Oke, terus yang terakhir tuh ya kita akan menjalankan proses pembelajaran itu secara teratur.
Gimana, udah jelas belum? Udah, makasih ya Rehan atas penjelasannya. Wah, baru pembukaan aja udah kayak gini ya. Gimana kalau udah isinya gitu? Apa nggak lebih kepo lagi nggak sih? Terus gimana nih kelanjutannya? Beneran, gimana lanjutannya? Betul banget nih. Kita baru bahas pembukaan nih. Terus kemudian yang kedua ini kita ada fase pengembangan, atau biasanya nih kalau di fase ini nih fasenya guru nih menerangkan materi atau melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi di fase ini akan guru akan menerangkan materi atau menjelaskan materi yang sudah dibuat atau yang sudah dikembangkan. Di tahap ini materi benar-benar mulai disampaikan oleh guru. Tapi ini bukan sekedar ceramah panjang dan berhenti ya. Dan banget kalau dulu cuma ngomong dan cuma jelasin terus, satu jadi ngantuk, bosan dan gak fokus. Nah, iya betul banget. Jadi kan metode pembelajaran itu kan banyak banget, apalagi zaman sekarang ini tuh kita kita tuh udah mengenal banyak sekali metode pembelajaran. Jadi nggak cuma, ya mungkin kalau dulu tuh kita ada beberapa guru tuh yang biasanya cuma ceramah di depan atau cuma menerangkan di depan doang. Kalau sekarang itu kan kebanyakan tuh model pembelajaran tuh ada diskusi kelompoknya, atau kalau misalkan yang masuk IPA tuh biasanya ada eksperimen-eksperimen, atau biasanya kita bakalan dikasih soal terus kita disuruh nyari jawabannya bareng-bareng secara kelompok. Jadi kalau banyak banget metode-metode pembelajaran bisa kita pakai. Kalau aku pribadi lebih suka metode diskusi kelompok karena kita jadi bisa saling tukar pikiran atau sharing-sharing gitu. Dan kita dapat belajar dari perspektif teman-teman yang lain. Iya, ada juga metode praktek langsung, kayak eksperimen gitu di lab, buat pelajaran sains atau simulasi ekonomi buat mata pelajaran bisnis. Nah, biasanya praktek langsung ini tuh banyak juga siswa-siswa, soalnya selain seru dan nggak ngebosenin, jadi mereka tuh bisa langsung langsung kerja di lapangan gitu loh, jadi nggak berpaku sama materinya doang. Nah, jadi intinya itu ada banyak banget metode pembelajaran. Nah, biasanya kita itu kalau sebagai guru itu menentukan metode pembelajaran itu sesuai dengan materi apa yang mau kita ajarkan, dan juga biasanya kita juga melihat nih kira-kira karakter siswanya seperti apa, atau misalkan kira-kira nih kita mau mengajar di SD, SMP atau SMA, itu kan karakter siswanya kan beda-beda. Mungkin kalau atau juga bisa kita sesuaikan dengan yaitu dengan materi. Jadi kan ada tuh materi yang cuma dengan diskusi atau cuma dengan diskusi kelompok doang kan itu udah cukup. Tapi ada juga nih materi yang kita tuh harus praktek juga biar materi ini nih tersampaikan dengan baik. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa interaksi itu penting. Pembelajaran yang efektif itu harus dari dua arah ya teman-teman. Jangan hanya guru aja yang menjelaskan. Jadi kita sebagai siswa itu harus juga berinteraksi dengan guru gitu loh. Setuju banget, kalau cuma siswa yang diam dan nggak partisipasi, berarti ada yang salah sama metode pembelajarannya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah menyusun materi yang baik, terus sudah menggunakan metode yang tepat, pasti nanti siswa tuh akan lebih mudah memahami materi yang bakalan kita sampaikan. Tapi biasanya kalau kita jadi guru, selain memilih metode pembelajaran, kita juga harus sebut yang lain nggak sih? Betul banget, apalagi sebelum proses pembelajaran, kan kita pasti mengembangkan dulu apa yang mau kita ajarkan. Dalam pengembangan ini, kalau kita jadi guru pasti
siswa-siswa yang bakal kita ajar nantinya. Betul banget. Nah, udah gitu kan ada juga beberapa hal nih yang harus kita pahami. Yang pertama itu kita juga harus membuat yang namanya itu tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini tuh kita harus menyusun tujuan pembelajaran supaya pembelajaran yang akan kita lakukan nanti itu bisa dilaksanakan secara sistematis, bisa terukur dan relevan. Terus yang kedua juga kita harus melihat nih yang kita udah bahas tadi ya, yaitu kita harus melihat karakteristik dari peserta didik atau dari siswa yang akan kita ajar. Nah, kira-kira nih siswanya ini rata-rata nih seperti apa. Jadi kan nanti kita bisa menentukan metode pembelajaran yang baik. Nah, jadi kan ya itu. Dan terakhir ya, kita akan memilih metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Oh, ternyata lumayan sulit juga ya kalau kita mau mengajar. Tapi ini belum selesai kan? Ada bagian terakhir ya dari prosedur pembelajaran ini. Betul banget. Sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap penutupan dan evaluasi. Nah, jadi di tahap ini itu materinya nih udah selesai dijelaskan. Nah, jadi untuk di materi penutup dan evaluasi ini kita akan ada sedikit mengulang atau biasanya itu kita akan menanyakan kepada siswa nih kira-kira yang kita bahas tadi itu apa. Nah, kira-kira nih Mbak Laili, kalau misalkan penutup nih kira-kira ada pertanyaan apa sih yang biasanya kita lontarkan ke siswa gitu. Pas Biasanya tuh pertanyaan yang sering ditanyakan guru itu mungkin pertanyaan dari materi sebelumnya, kayak misal apa materi yang hari ini nih tentang materi sains mungkin atau tentang IPA mungkin. Nah, guru itu akan mengulangi lagi kira-kira materi yang disampaikan itu diterima dengan baik atau enggak sama siswa-siswanya. Saya sih gitu. Tapi kan setiap sekolah kan beda-beda kan. Nah, ya pokoknya intinya nih pada tahap ini kita tuh sebagai guru harus benar-benar memastikan kira-kira materi yang kita sampaikan tuh benar-benar sudah dipahami atau belum. Evaluasinya bisa pakai cara yang ringan, kayak refleksi singkat, kuis cepat, atau diskusi kecil. Ya, aku suka refleksi model. Satu hal yang paling kamu ingat dari pelajaran hari ini, itu bikin siswa mengulang kembali poin penting dalam pikirannya. Nah, guru juga bisa, nah setelah kita melakukan rangkuman dari pembelajaran hari ini, terus kita juga memberikan evaluasi, yaitu bisa dengan cara kita ngasih kuis atau kita bikin tugas diskusi atau bisa aja kita kasih soal. Selanjutnya itu biasanya kita nih bakal ngasih tahu kira-kira nih minggu depan kita nih mau belajar apa. Jadi kita bakalan ngejelasin preview materi berikutnya biar siswa nih penasaran kira-kira nih minggu depan nih bakalan kayak gimana ya materinya, seperti itu. Betul sekali. Contohnya seperti ini. Besok kita bakal bahas sesuatu yang sering kalian pakai setiap hari, tapi mungkin nggak pernah kalian sadari pentingnya. Apa coba? Wah, kalau aku sempat banget dikunci sama pertemuan berikutnya dan nggak sabar sama materi yang bakal dijelasin minggu depan. Nah, iya betul banget nih. Jadi kalau dari penutup atau evaluasi itu seperti itu. Nah, wah kita nih udah nggak nyangka ya ternyata kita udah mau sampai ke akhir nih. Tapi sebelum kita berakhir, biar lebih jelas lagi nih, gimana kalau kita nonton video contoh video pembelajaran nih, terutama nih biasanya kalau kita sebagai guru itu kan pasti rada bingung nih di bagian
pembuka dan penutup pembelajaran. Wah, boleh banget tuh. Nah, oke, jadi kita bakalan share video nih, sebentar ya. Nanti di crop ya Mbak. Ini di selesai aja ya. Anjir, hilang. Kok tiba-tiba ke close ya? Yes. Oh, hilang lagi, Pak. Kan gantian Rehan. Hah? Kan gantian Rehan. Oh, Rehan. YouTube. Anjir, laptop gua baterainya habis. Lalu kalau Malili yang style videonya bisa nggak? Itu rame. Saya pindah tempat. Kenapa emang? Rame di sini sebentar. Bentar ya. Ada Pak nih. Bentar. Oh. Lah, bisa. Bisa? Iya. Kalau bisa pakai punyamu aja kan? Kalau bisa pakai punyamu aja. Nah, udah sih. Ngecas ini rada susah. Berapa menit kan videonya? Apaan? Videonya berapa menit? 5 menit. Oh, cukup. Mas lah. Kan kita minimal 25 menit kan video kan? Lu nanti kalau mau nge-post videonya, post dulu ya baru gua ngomong ya. Maksudnya? Nah kan gua ada di tengah-tengah itu ngomong. Kan pas lu ngomong itu gua bakalan langsung ngepost kayak gitu. Oh, gitu konsepnya. Kan itu kan ada kalau enggak nanti sebentar. Gua baca dulu. Jadi nanti setelah yang bagian pembukaan selesai kan lu masukkan yang kata waktu materi Bu Teti itu yang Bu Teti ya yang nampilin video. Oh, nggak masuk itu gua, Cuk. Oh, masuk ya. Nah, pokoknya ntar ada keterangannya deh di bawah, nanti gua kalau enggak gua yang post deh, nanti baru lu ngomong biar enak. Iya. Udungnya. Oke. Berarti tetap tampilin slide aja, tapi slide-nya jangan yang bagan. Yang slide pertama tadi. Oke.
Ini ya Pak, apa kamu kan? Kenapa? Ini apa kamu ini? Nanti di highlightin yang share screenan aku aja. Ya wes. Sekali aja. Jelas kan videonya? Jelas. Nanti gua pause aja, kalau gua pause nanti lu ngomong Ik. Iya, ya. Gimana langsung dimasukin itu? Oh, enggak sih, sama aja. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini nih video yang bakalan kita tonton nih. Kita mulai ya. Ini kita mulai dari salam. Nah, setelah salam baru kita absen. Nah, ini yang tadi kita bahas nih, yaitu mengulas pembelajaran yang minggu lalu. Nah, habis ini nih ya, kita bakal menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini itu apa. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Nah, ini kita menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini.
Boleh di-pause dulu nggak, Han? Boleh nih. Aku Pas mau banget. nanya, kalau di pembukaan berarti kita harus benar-benar sistematis ya, mulai dari perkenalan sampai ke bagian pembelajarannya. Pasti dong. Jadi kita harus benar-benar sistematis, atau kita tuh harus benar-benar berurutan. Sebenarnya sih nggak berurutan juga nggak apa-apa. Yang penting tuh setiap komponen itu masuk, atau setiap komponen itu kita jelaskan dengan baik, biar mempermudah juga, dan adanya kayak urutan tadi tuh juga bisa mempermudah guru dalam mengajar. Oh, oke, paham. Lanjut videonya, Han. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke penutup nih, penutup yang barusan kita jelasin. Nah, jadi ini kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, ini nih yang tadi kita bahas sedikit, yaitu kita kasih tugas atau misalnya kita kasih evaluasi nih, biar siswa ini benar-benar paham nih. Nah, udah selesai. Nah, udah selesai nih. Jadi gimana nih tentang videonya nih? Kayaknya seru ya, cuma kelihatannya itu sebenarnya nggak sulit. Tapi seru banget tadi aku lihatnya. Tapi memang kalau proses pembelajaran itu memang harus terbiasa dulu ya, supaya kita tuh bisa lebih enjoy ketika mengajar di kelas. Nah, pastinya dong seru. Jadi saat kita ngajar nanti itu, selain kita akan memacu adrenalin, nah, kita kan juga jadi lebih bermanfaat nih, karena kita juga bagi-bagi ilmu kepada siswa-siswa. Wah, benar sekali tuh. Jadi nggak sabar nih kita buat nanti jadi guru. Wah, iya nih, sama nih, jadi nggak sabar juga nih nanti jadi guru. Ya, aku udah nggak sabar buat ngajar di sekolah supaya nanti tuh kalau nanti kita jadi guru beneran, kita tuh udah nggak gugup lagi tuh. Ah, betul banget. Wah, gak nyangka nih kita udah sampai di penghujung podcast kita nih, udah sampai di akhir. Nah, jadi kalau kita simpulin dari podcast ini itu, jadi prosedur pembelajaran itu dibagi jadi 3. Itu yang pertama ada pembukaan, yang kedua itu ada pengembangan, dan terakhir ada penutup. Jadi kira-kira masih inget nih Mbak Laili, jadi pembukaan nih tadi kita ada ngebahas apa aja nih pembukaan, biar teman-teman nih bisa mengulas lagi nih, kira-kira kita bahas apa tadi pembukaan. Pembukaan itu nanti kita sebentar. Jadi pembukaan itu biasanya mulai dari sebelum materi ya, berarti mulai sebelum materi itu pasti siswa tuh nggak bisa dong langsung dikasih materi ya, jadi harus diasah dulu nih
harus difokuskan dulu ya. Mungkin salah satunya dengan cara ice breaking dan ya mungkin pakai pertanyaan pemantik mungkin ya. Iya, betul banget nih. Ya, karena kita udah di penghujung podcast, jadi gimana nih tanggapannya Mas Faik? Seru banget sih bahas prosedur pembelajaran ini. Ternyata banyak hal yang bisa kita terapkan biar jadi pembelajaran lebih efektif. Ya semoga kita semua nanti bisa jadi guru yang baik, jadi guru yang disukai sama murid-murid kita. Nah, jadi buat yang nanti jadi guru semangat biar nanti kita bisa menjadi calon pendidik yang baik yang kita tuh bisa menyebarluaskan ilmu yang udah kita dapat, dan buat para siswa kita nanti juga bisa lebih semangat belajar nih, karena mungkin kita akan membawakan pembelajaran itu dengan menarik. Benar sekali. Dan jangan lupa ya, share podcast ini. Iya, jangan lupa di-share supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat dan ilmu yang kita sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Oke, dadah semuanya. Sampai berjumpa di kemudian hari. Semoga nanti kita bisa ketemu offline ya podcastnya. Semoga di next. Oke. Bye. Nanti Mbak, nanti kalau misalkan ada misalkan kita lagi ngobrol suaranya nggak jelas, nanti kamu bilang aja biar di dubbing aja suaranya.